dalam surga Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang soleh dan membanggakan Indonesia. Bacaan selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Kano beserta Ananda Hafid. Kepada Ananda Kano dan Hafid, boleh untuk maju ke depan. Falyatafaddal mashkura. Silakan kepada Ananda Kano dan Ananda Hafiz menaiki panggung kehormatan. Walaupun husnya lebih ganteng, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu diketahui. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Amin. Kalau Bapak bilang Masaul khair, kalian jawab apa? Masaul nur. Oke, siap? Masaul khair. Sekarang yang Ahwat, Masaul khair. Masaul nur. Yang Ahwat, suaranya lihat dulu. Masaul khair. Mumtaz. Yang Ahwat, Masaul khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sekarang kalian semuanya bilang saya ya. Sudah. Kalau kau cinta Allah bilang saya. Kalau kau cinta Rasul bilang saya. Kalau kau cinta Bapak bilang saya.
mau. Kalau kau cinta Allah bilang saya. Kalau kau cinta Rasul bilang saya. Kalau kau cinta Bapak Guru bilang saya. Kalau kau cinta Pak Karim bilang saya. Cinta gak sama Pak Karim? Cinta gak? Cinta harus boleh kita. Sesama muslim itu harus saling cinta. Tapi cintanya bukan cinta yang lain. Cinta sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya 10 kali bilang saya. Seratus kali bilang saya. Waduh, kebanyakan ya. Udah, cukup. Di sini pada sehat semua? Ada yang sakit? Ada yang nggak sakit ya? Ya, semoga di sini semuanya sehat-sehat semua. Pak Bu, dari Bapak. Oke, anak soleh. Anak soleh. Anak soleh dan solehah. Kurang semangat ya, Pak? Kurang. Pulang ya? Oke, coba yang perempuan dulu. Anak solehah. Anak solehah. Oke, akan bercerita sedikit. Kenal nggak dengan, pasti kenal deh. Kenal dengan Uwais Al-Qarni? Pernah dengar ceritanya? Oke, Pak Abu Zar akan bahas cerita yang dari sisi yang lain ya. Mungkin adik-adiknya sering dengar cerita Uwais Al-Qarni tentang apa? Menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Akan bahas mungkin jarang kalian dengar dari sisi lain. Oke, sebelum itu Bapak tanya, manusia terbaik itu siapa yang pertama? Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah siapa? Bapak kasih nih hadiah. Setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Setelah sahabat tabi'in. Oke. Di sini ada menarik, tatkala Rasulullah SAW menyuruh para sahabat Umar bin Khattab dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, mereka disuruh untuk menjumpai seorang tabi'in. Ya, Umar bin Khattab adalah sahabat yang dijamin masuk apa? Masuk masuk surga dong. Umar bin Khattab dijamin masuk surga bersama sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi yang menariknya, Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menjumpai Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah, sayati alaikum Uwais min ahlil Yaman. Akan datang kepada kalian seseorang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah, datangnya dia itu mempunyai sakit kusta. Ada yang tahu sakit kusta? Sakit kusta itu dia sakit kulit yang kayak panu gitu, kurap gitu. Jadi Uwais itu dulu mempunyai kulit, tapi Allah sembuhkan kecuali hanya sisa 1 dirham. Jadi kayak lingkaran gitu yang sisa. Lainnya itu sudah sembuh. Rasulullah, fa in istata'tum anistaghfir lakum. Kata Rasulullah, apabila kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni ini, maka mintalah ampunan kepadanya. Sebagai contoh ya, Bapak kasih contoh. Di sebuah perusahaan, ada perusahaan kan, tahu kan? Ayah kerja perusahaan. Di perusahaan ada bos. Di bawah bos itu siapa? Manajer pinter. Bapak kasih hadiah apa ya?
Jadi bos ini menyuruh manajer, katanya manajer nanti disuruh ketemui karyawan, bayangin ya. Bos nyuruh manajer ketemui karyawan bawah untuk ambil ilmu. Pertanyaannya itu kan, kira-kira nih manajer apa sih yang dia punya? Kok manajer yang ketemui karyawan gitu? Harusnya siapa? Karyawan yang ketemui manajer. Berarti kan ada sesuatu poin yang penting pada karyawan. Sama seperti ini, Umar bin Khattab, sahabat lebih mulia daripada Uwais. Dia dijamin masuk surga, tapi disuruh untuk jumpai Uwais Al-Qarni untuk meminta apa? Meminta apa? Ampunan. Berarti kan Uwais Al-Qarni ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa? Saya tahu Bapak Kasris nih. Pak Karim, ambil dompet Pak Karim dulu dong, duitnya. Dompet saya nih. Dompet saya Om. Yang tahu apa? Apa yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni? Oke, well done. Bagus, tapi salah. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain. Bisa Apa? siapa yang Bapak kasih uang, peng. Apa Wildan? Ya, keutamaan Uwais Al-Qarni ini adalah dia itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, adik-adik semua, jadi ketika Abu Bakar, Umar bin Khattab mendengar cerita ini, dia setiap musim haji menunggu Uwais Al-Qarni selama berpuluh-puluh tahun. Dari Rasulullah menjadi khalifah, Rasulullah wafat, kemudian jadi khalifah siapa setelah Rasulullah? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab masih menunggu kedatangan Uwais Al-Qarni. Setiap musim haji datang dia katakan, ada nggak yang kenal Uwais Al-Qarni? Ciri-cirinya dia itu punya sakit kusta yang sisa sebesar dirham. Kata orang, kami tidak kenal. Kenapa? Memang Uwais ini orang miskin. Dia nggak terkenal. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di mana? Terkenal. Sampai habislah jabatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, meninggal. Kemudian yang naik jadi khalifah siapa? Umar bin Khattab ya. Dia terus mencari setiap musim haji sampai pada akhirnya ada seorang sahabat yang lain berlari menemui Umar bin Khattab. Dia khalifah gitu. Kalau zaman sekarang mungkin itu presiden ya, diketemui. Dia telah menemukan Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya begini, begitu, dan begitu, juga begini, dan seterusnya. Maka Umar bin Khattab pun langsung menemui Uwais Al-Qarni dan bertanya, apakah engkau Al-Qarni yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Ciri-cirinya begini. Dilihat itu ada di sini. Ada sakit kustanya, sakit kulit yang panuan. Kemudian Umar bin Khattab pun meminta diampunkan apa? Dosa-dosanya. Dan akhirnya itu karena Uwais Al-Qarni dicari oleh orang-orang meminta doa, dia pun pergi tanpa ada yang tahu dia wafat di mana. Karena dia takut diminta doa. Diminta doa terus, jadi dia takut, akhirnya dia menghilangkan diri. Artinya adik-adik semua, adik-adik punya cita-cita nggak? Punya. Tips mudah menggapai sebuah cita-cita lah. Tips termudahnya apa? Tips termudahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Adik-adik ingin jadi tentara, berbakti kepada kedua orang tua. Ingin jadi polisi, dekati kedua orang tua. Kenapa? Karena kata Allah Azza wa Jalla, ridullah fi ridho walidayhi. Ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Kalau Allah udah ridho, coba nih, mungkin siapa? Allah, bukan Pak Abu kan? Bekasi yang punya siapa? Allah. Tambun yang punya siapa?
Allah. Jadi kalau mau menguasai dunia ini, dekati pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Allah. Dekati Allah, maka akan kita raih segala-galanya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, sebelum ke acara selanjutnya ya, kita tes lagi. Ini kayaknya Bapak aja semangat ini. Oke, mana semangatmu? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Oke, ini baru drill. Boy Al-Fatah. Lanjut deh. Next kisah lagi. Mau dengar kisah lagi nggak? Kisah dari Pak Saiful. Oke, ada majalah. Tahu pernah baca majalah? Majalah resmi di Mesir tentang dua orang kakak beradik. Ini kisah nyata yang ditulis di sebuah majalah di Mesir ya, dalam bahasa Arab. Kemudian diterjemahkan oleh seorang ustadz kita di Indonesia. Jadi ya, qadarullah. Setiap orang di antara kita itu rezekinya berbeda-beda, benar nggak? Jadi ada dua orang saudara perempuan, salah satu di antara mereka Allah takdirkan menjadi orang kaya. Dua orang kakak beradik perempuan, salah satu di antaranya Allah takdirkan menjadi orang miskin. Tapi mereka masih mempunyai satu orang ibu. Singkat cerita, si ibu ini tinggal bersama adik yang dia itu orang miskin ya. Ada adiknya, qadarullah dia ditakdirkan menjadi miskin, kakaknya ditakdirkan menjadi orang kaya. Jadi kakak ini pengen juga ibunya tinggal bersama dia gitu. Dia juga pengen tinggal bersama ibunya. Jadi dia tuh bilang ke adiknya, "Dek, boleh dong beberapa waktu ibu tinggal sama kakak gitu." Kata adiknya, "Enggak boleh. Pokoknya ibu harus tinggal sama saya." Gitu terus. Berkali-kali dibujuk, dirayu adiknya agar sang ibu tinggal bersama kakaknya. Tapi adik terus menolak setiap permintaan itu. Singkat cerita, karena sang kakak itu merasa si adik ini nggak adil, masa dia terus sih yang tinggal sama ibu gitu. Akhirnya dituntutlah ke sebuah pengadilan. Ya, sang kakak menjadi bingung dan dia timbang menimbang karena si ibu udah bertahun-tahun lamanya tinggal bersama si adik. Akhirnya bukan palanya dong, diketuklah palu. Sang ibu diputuskan untuk selanjutnya tinggal bersama sang kakak yang kaya raya. Apa yang terjadi? Si adik itu, sang adik yang tadi miskin, kemudian jatuh air mata yang deras. Dia menangis terus, menangis sejadi-jadinya. Terus sang hakim bertanya, "Kenapa engkau menangis?" katanya. "Bukankah kakakmu juga memiliki hak atas ibumu?" gitu. Kata sang adik, "Wahai hakim, saya tidak memiliki apapun lagi di dunia ini," katanya. "Saya hanya memiliki seorang ibu, dan aku mempunyai sebuah impian. Aku pengen selalu agar tinggal bersama ibu sampai seumur hidupku," katanya. Dia pun terus nangis ya, air matanya mengalir. Sang hakim merasa bersalah, tapi keputusan telah dibuat. Jadi adik semua, begitulah orang-orang terdahulu berbakti kepada orang tua. Kita lihat berbeda sekali ya di zaman sekarang. Kalau adiknya lihat, banyak anak-anak tatkala dari kecil dibesarkan orang tua, disekolahkan. Tatkala
dia besar sukses, ibunya sudah tua renta, kirim orang tuanya kemana? Ke panti asuhan. Ya, dia mengirim orang tuanya ke panti asuhan. Yang dari kecil kalian dicebokin, maaf cakapnya. Ya benar. Seringkali adik-adiknya kalau kalian tahu ya, barangkali kotoran kalian pernah dimakan orang tua kalian. Contoh, barangkali saat kecil kalian masih banyak orang tua lagi makan, ibu lagi makan, tiba-tiba kalian buang air nangis, ibu langsung tuh bergerak cuci tangan, cebokin kalian, dia lanjut makan lagi. Nggak tahu kita barangkali ada lengket. Kalian tahu apa itulah sedihnya perjuangan seorang ibu. Sang ibu kita, ayah ibu kita itu pembohong. Benar. Seringkali ibu kita bilang ibu sakit, kata ibu tidak, ibu sehat, ayah sehat. Padahal dia sakit, menyembunyikan rasa sakitnya agar adik itu semangat sekolah. Ibu lapar, katanya mungkin ibu kenyang gitu. Asal kalian itu makannya itu enak, senang gitu. Ibu kita itu pembohong, sering berbohong demi tujuan itu tercapainya kebahagiaan anak-anaknya. Makanya Bapak sering katakan kepada setiap anak-anak yang pernah Bapak ajar, setiap kalian mau melakukan suatu hal, tindakan, coba pikirkan, kira-kira hal yang saya lakukan orang tua saya senang gak? Atau gimana gitu. Itu dalam bentuk bakti kalian. Contoh, kira-kira nih saya belajar di sekolah, kalau main-main ibu saya senang gak ya gitu. Kalau pertanyaan senang lanjutkan, kalau nggak senang jangan. Kira-kira nih kalau saya setiap hari main game, kira-kira ibu saya senang gak ya? Yang setiap hari banting tulang ya ayah kita. Kalau senang lanjutkan, kalau tidak ditinggalkan. Sang ayah misalnya, sang ayah mungkin dia tatkala pulang ke rumahnya, pulang kerja ke rumah, dia pulang dengan wajah senyumnya. Tapi di balik itu kita tidak tahu, barangkali dia baru dimarahi oleh bosnya. Mungkin tatkala sang ayah pulang ke rumah membelikan makanan, jajanan agar anak-anaknya senang. Di balik itu semua kita tidak tahu, barangkali tadi ayah kita barusan disenggol orang di jalan, tapi dia pulang menyembunyikan semua itu. Dia tertawa tapi dia terluka. Seperti itu. Ya. Maka maksud Bapak, adik-adik semua, karena di sini ada Pak Yus, acara selanjutnya insya Allah ya akan dilanjutkan. Bapak tadi cuma selingan ya, selingan agar barangkali ada sedikit pengetahuan sedikit bisa memotivasi adiknya untuk terus lebih giat belajar, berbakti kepada orang tua, tambah soleh, soleha gitu ya. Tapi acara intinya insya Allah tausiah siraman rohani dari Al-Mukarram wal muhtaram Syekhuna wa Habibuna Al-Syekh Al-Ustadz Yus Hafizullah Ta'ala wa ra'a, falatafaddal mashkuro. kepada Ustadz Yus Kosasi agar menaiki panggung kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, kelas 34 itu berapa orang ya? $112. Tapi yang jawab salam barusan kayaknya tinggal 10 orang deh. Coba Pak Yus ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan yang jawab salah sama-sama kita masuk surga. Tujuan kita hanya satu, kembali masuk surga. Kalau kita ibaratkan kehidupan kita di dunia ini, ibaratnya persimpangan atau terminal. Ya. Siapa yang udah pernah ke Bandung? Kalau ke Bandung dari Bekasi, apakah langsung ke Bandung apa suka ke rest area? Ada yang langsung ke Bandung ya, pakai bus. Bus cuma 30 menit. Foto siapa mahal? Larang. Kalau kata Pak Saiful bukan mahal, larang. Kalau kita ke Bandung sama ayah ibu kalian, biasanya kita mampir ke rest area. Ada di situ keperluan, misalnya kendaraannya mau isi bensin atau kalian mau membeli camilan, terus membeli minum. Nah, kalau kita ibaratkan keadaan kita di dunia itu seperti itu. Jadi hanya sementara. Apakah di rest area selamanya? Enggak. Tujuan kita kemana tadi? Ke Bandung. Di rest area itu kita hanya beli perbekalan. Kendaraan kita isi dengan bensin, ya. Makanan kita penuhin, minuman kita cukupin. Nah, begitu juga kita di akhirat juga perlu apa? Perlu bekal. Bekalnya apa? Siapa yang tahu? Ya, coba Wildan, apa? Bekalnya apa kalau kita mau di akhirat selamat? Mie goreng. Apa Wil? Pahala. Oh, pahala itu didapat dari amal soleh atau amal baik, ya, berbuat baik. Apalagi? Ya, bekal yang paling kita utamakan adalah kata Allah, bekal yang paling baik apa? Takwa kepada Allah. Ya, jadi takwa itu bekal sebaik-baiknya kita menuju surga. Nah, kalian kan masih pada muda-muda nih, pada lucu-lucu. Karena kebiasaan baik itu kita harus dibiasakan. Makanya ayah ibu kalian menyekolahkan di Al-Fatah itu salah satu tujuan yang paling utamanya adalah menanamkan tauhid, kecintaan kita kepada Allah. Ya. Kepada Allah, kepada Rasulullah. Selanjutnya membiasakan kalian berbuat baik. Contoh, datang dari rumah datang ke sekolah pukul 7, langsung tuh zikir pagi di masjid atau di kelas. Langsung sholat duha. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan oleh ibu dan bapak kalian itu bisa dilaksanakan sampai kalian besar. Apa kalian masih mau kecil terus? Ya.
Pasti kita nambah hari, nambah umur, nambah bulan, nambah tahun. Kalian lahir tahun berapa? 2015 Pak Yus sudah di sini. Awal masuk Pak Yus ke sini 2006. Kamu udah ada belum? Ya. Dah, dengerin. Pak Yus akan bercerita tentang perjalanan seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tahu? Hah? Nah, nih hadiah nih. Ya, siapa yang tertib? Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang paling kaya. Siapa yang yang ingin kaya di sini? Ya, jadi ceritanya Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Nabi dari Mekah. Ya. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf itu termasuk berarti kaum muhajirin. Siapa yang tahu kaum muhajirin artinya apa? Hah? Kaum atau golongan yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Kalau di Madinah dinamakan kaum Ansor. Apa artinya? Ansor. Ya, dengerin. Itu yang menolong kaum muhajirin, namanya kaum Ansor. Nah, Abdurrahman bin Auf ini salah satu kaum muhajirin, ya, sahabat yang termasuk berpindah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari Mekah ke Madinah itu Abdurrahman bin Auf hanya membawa keperluan yang bisa dibawa ketika perjalanan menuju ke Madinah. Zaman dulu kendaraan apa? Unta, kalau enggak kuda. Yang ketiga apa jalannya? Apa kendaraannya? Jalan kaki. Hanya 3 pilihannya: unta, kuda, sama jalan kaki. Ya, dah. Jadi tidak bisa bawa banyak. Kalau sekarang kan ada truk tronton. Kalau pindahan pasti penuh tuh. Ya. Nah, zaman dulu yang dibawa itu hanya semampunya dibawa sama badan dan otak. Ya, jadi tidak banyak. Jadi keadaan Abdurrahman bin Auf itu pindah kaya apa miskin tuh? Atau sederhana? Karena hartanya ditaruh atau ditinggalkan di kota Mekah. Nah, pertama kali datang ke Madinah, yang dicari oleh Abdurrahman bin Auf adalah apa? Pintar. Siapa namanya? Ya? Rainan, luar biasa. Tepuk tangan buat Rainan. Jadi yang dicari oleh Abdurrahman bin Auf setelah berada di Madinah itu pasar. Ya. Beliau berdagang. Ya. Dalam beberapa tahun Abdurrahman bin Auf itu menjadi saudagar yang kaya raya. Ya. Tapi kata Nabi,
Orang kaya pasti banyak pertanyaannya. Ya. Uangnya didapat dari mana, dibelanjakan ke mana? Abdurrahman bin Auf tidak mau hartanya yang banyak menjadi malapetaka bagi dirinya di alam baka nanti atau di alam kubur nanti. Maka Abdurrahman bin Auf, dengerin. Abdurrahman bin Auf menghabiskan hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Semuanya diinfakkan untuk kebutuhan perluasan agama Islam. Ya. Abdurrahman bin Auf itu punya kurma yang waktu itu sangat mahal, dijual menjadi kaya raya. Cerita selanjutnya, pada waktu itu di Madinah lagi kesusahan, maka petani-petani kurma di Madinah dibeli semuanya, hasilnya dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, diborong sampai ke kurma-kurma yang busuk dibeli, ya, dibeli, dijadikan supaya kaum muslimin itu tidak kesusahan. Nah, habislah hartanya menjadi sebuah kurma. Tapi lama-lama kan kurma juga ada waktunya. Kalau di kemasan itu ada tuh expired kurma tuh. Kurma walaupun agak lama, tapi lama-lama busuk. Didermakan tuh hartanya. Didermakan uangnya membeli kurma di semuanya sehingga masyarakat petani tidak kesusahan. Kurmanya disimpan, ya. Tapi qadarullah, Allah berkehendak lain. Pada waktu itu di negeri seberang, di negeri Yaman, sedang terjadi wabah penyakit. Wabah penyakit yang tidak bisa disembuh. Tapi kata tabib, bisa disembuhkan dengan cara kurma busuk. Ya. Jadi dikira oleh Abdurrahman bin Auf kurma itu udah tidak berharga, hartanya ingin disedekahkan kepada para petani supaya hasilnya dikumpulkan menjadi kurma yang banyak. Lama-lama tidak terpakai itu kurma, tapi masih disimpan di suatu tempat di gudangnya. Ada raja dari Yaman, ya, dari negara lain, membutuhkan itu buat rakyatnya, yaitu buat obat. Kata setelah datang kepada Abdurrahman bin Auf, dia menawar, misalnya kurma yang dibeli itu menghabiskan dana misalnya 100 juta, misal ya. Kalau zaman dulu kan uangnya apa? Dinar, 100 juta dinar misal, atau 100 juta apa? Kalau zaman dulu dinar ya, uang emas. Nah, ternyata kurma yang busuk itu, yang sudah tidak terpakai itu, dibeli dengan harga 10 kali lipat. Karena Abdurrahman bin Auf tidak menolak. Tujuan dari membeli kurma itu adalah untuk pengobatan supaya masyarakat yang di negeri sana juga sembuh. Akhirnya harta Abdurrahman bin Auf habis atau tidak? Tadinya mau dihabiskan, habis atau tidak?
tidak, malah bertambah 10 kali lipat. Nah, pelajaran yang kita petik dari cerita sahabat tadi, kita kalau di hari nanti sudah sukses, punya harta yang banyak, jangan lupa bersedekah. Gunakan harta kekayaan kita, rezeki kita di jalan Allah. Ya. Nah, sebagai anak soleh dan soleha, jangan sampai kita kan lahir bukan dari batu. Dari rahim dan perjuangan bapak ibu kita. Iya punya ibu kan ya? Bapak punya ya? Nah, kalau iya ntar udah sukses, banyak harta, jadi soleha, bahagiakan ayah dan ibu. Ya soleh. Iya kan soleh. Ya maaf ya. Iya ini terkenal artis kalau di kelas 4 mah ya. Pak Yus kenalnya iya aja kelas 4. Ya, kalau kalian udah sukses semua, jangan lupa bahagiakan kedua orang tuh. Nih, ada satu kisah nih. Ini kisah nyata di Jawa. Dengerin. Di Jawa, pokoknya Jawa atau tengah apa timur ya. Jadi ceritanya anak ini menggugat orang tuanya gara-gara harta warisan. Ada yang tahu? Jadi ibunya dipenjarakan gara-gara harta warisan. Tahu harta warisan, harta peninggalan yang meninggal. Nih, ngobrol baik. Nih, dengerin. Di Jawa itu ada orang tua berantem sama anaknya. Padahal anaknya itu udah disekolahkan sama ibunya sampai sukses. Nih, kalian lahir kan gak jadi langsung besar. Dari bayi sampai anak-anak, remaja, dewasa, sampai sukses. Tapi ketika sukses malah menggugat orang tuanya. Naudzubillah nih. Sampai keluar kata-kata, dengerin. Kata ibunya nih, dengerin ibunya. Kalau kamu menggugat terus kepada ibu ini, coba balikan air susu ibumu yang kalian sudah minum, katanya. Bayangkan tuh, saking murkanya berkata seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita nih anak-anak soleh dan soleha, kita disuruh sama orang tua, nih belikan telur ke warung, mau? Nah, itu dosa tidak? Jangankan berkata itu ya, berkata aja tidak boleh. Itu ke orang tua. Ya. Jangan sampai kalian membuat nangis kedua orang kedua. Siapa yang sering membuat nangis kedua orang tua? Siapa? Ayo, siapa? Yang nakal siapa? Ayo. Ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Tidak ada ya. Ya, soleh dan soleha. Nih ya. Jangan lupa kalau kalian sudah besar, sudah sukses, doakan kedua orang tua. Nih, Pak Yus mau nanya nih. Apa cita-cita kalian kalau udah sukses terhadap kedua orang tua? Nah, coba nih. Sini. Oh, siapa namanya? Kim.
Tama. Siapa namanya? Tama. Tama. Gucci. Tamagotchi, Kim Jong Un. Kalau udah sukses, ya artis saja artis nih ya. Sini ya. Siapa yang mau jawab? Nah, sini Will, coba. Ini nih berani nih. Nih. Wildan ini kemarin Wildan ini ceritanya udah jadi orang yang sukses, Jadi presiden. pokoknya hartanya banyak, rumahnya besar. Rumahnya besar, istrinya banyak. Bapak itu tadi. Nah, kalau sudah sukses begitu, apa yang kalian ayah Wildan lakuin kepada kedua orang tua? Banyak ke Mekah Subhanallah. Masya Allah. Ngajak ke Mekah 5 kali. Masya Allah. Nah, itu ciri-cirinya anak soleh. Nih, mudah-mudahan kalian sukses semua, bisa menghajikan dan mengumrohkan kedua orang tuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ada yang mau 10 kali. Wah, luar biasa. Ya, siapa yang mau jawab lagi kalau kalian sukses? Mau apa? Nih, sini. Siapa namanya? Ini pemberani. Sini. Nah, ini Gibran. siapa namanya? Gibran. Waduh, ini mah pejabat ini. Wakil Presiden Indonesia. Siapa namanya? Gibran. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi wakil presiden ya. Gibran. Tapi jangan AO ter. Jangan wakil presiden yang sekarang ya. Waduh. Pinter. Ya. Kalau Gibran sudah sukses, apa yang Gibran lakukan terhadap mama atau bapak Gibran? menjaganya sesuai mereka menjaga kita. Oh, menjaga kedua orang tua sesuai orang tua menjaga Gibran. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, ini penting nih dari Gibran nih. Karena orang tua kita tidak selamanya kuat, sehat. Tatkala udah menjadi sepuh, udah menjadi renta, jangan sampai kalian memindahkan kedua orang tuanya ke panti jompo. Harus dirawat dengan baik, ya. Dirawat dengan baik, seperti ibunya merawat kalian. Terima kasih Gibran, luar biasa. Ya. Depaska. Dah. Luar biasa. Mudah-mudahan mabit kita malam ini lancar dan mendapatkan ilmu yang banyak buat bekal kalian di kehidupan nanti, ya. Diikutin semuanya kegiatannya, jangan sampai melawan guru-gurunya, ya, pembimbing kalian, ya. Nah, dari Pak Yus, mudah-mudahan sekian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah datangnya dari Pak Yus, tapi yang benar hanya milik Allah. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali ke Al-Ustaz Abu Zar Al-Ghifari dari Aceh langsung.
أيها الحاضرون الكرام كيف حالكم جميعا أيها الطلبة كيف حالكم بخير والحمد لله. Oke, karena waktu telah memasuki, sebentar lagi masuk waktu maghrib, jadi kita bersiap-siap terlebih dahulu. Yang laki-laki silahkan duduk di situ. Ujung. Harus pakai sendal. Nanti kita sholatnya di sini ya. Kita sholat di lapangan. Jadi kita berwudu dulu. Gana. Azan na sebenarnya. Ayo Ilham langsung buat sop Ilham. Untuk rambutnya langsung. Cowok. Iya. Nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Nanti nggak apa-apa ya, situ nggak ada.